Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lamadila dengan MPN 04240102 dari kelas Tarbiyah B semester 3. Di sini saya akan membawakan berita yang lagi dibahas-bahasnya beserta hadis Sahih Imam Bukhari dan Muslim. Oke, langsung saja ke bertanya. Itu fenomena pembunuhan dalam perspektif hadis Nabi, kajian sanad dan mata hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Pembunuhan merupakan kejahatan paling berat karena menghilangkan hak dasar manusia, yaitu hak untuk hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, media massa sering memberikan kasus pembunuhan yang dipicu oleh emosi, ekonomi, dendam hingga konflik sosial. Fenomena ini menunjukkan adanya krisis moral dan spiritual dalam masyarakat. Islam secara tegas melarang pembunuhan dan menganggap nyawa manusia sebagai sesuatu yang sangat mulia. Larangan tersebut tidak hanya terdapat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lamadila dengan MPN 04240102 dari kelas Tarbiyah B semester 3. Di sini saya akan membawakan berita yang lagi dibahas-bahasnya beserta hadis Sahih Imam Bukhari dan Muslim. Oke, langsung saja ke bertanya. Itu fenomena pembunuhan dalam perspektif hadis Nabi, kajian sanad dan mata hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Pembunuhan merupakan kejahatan paling berat karena menghilangkan hak dasar manusia, yaitu hak untuk hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, media massa sering memberikan kasus pembunuhan yang dipicu oleh emosi, ekonomi, dendam hingga konflik sosial. Fenomena ini menunjukkan adanya krisis moral dan spiritual dalam masyarakat. Islam secara tegas melarang pembunuhan dan menganggap nyawa manusia sebagai sesuatu yang sangat mulia. Larangan tersebut tidak hanya terdapat dalam Al-Quran. Karena itu, kajian hadis tentang pembunuhan menjadi sangat penting sebagai upaya membangun kesadaran moral dan sosial umat Islam. Oke, langsung saja hadis pertama, yaitu haramnya darah seorang muslim. Artinya, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 perkara: penzina mushaf, jiwa dibalas dengan jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jamaah. Makna di sini, makna hadis tidak halal darah seorang muslim kecuali karena 3 sebab: menegaskan prinsip dasar Islam dalam menjaga kesucian nyawa manusia. Secara sanad hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan tercatat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang keduanya disepakati sebagai kitab hadis yang paling otoritatif. Kekuatan sanadnya menunjukkan bahwa larangan pembunuhan bukan hasil ijtihad ulama, melainkan ketetapan langsung dari Rasulullah. Dari sisi matang, hadis ini menegaskan bahwa pembunuhan hanya dibenarkan dalam konteks hukum yang terbatas dan ketat, sehingga segala bentuk pembunuhan di luar proses hukum syar'i merupakan kezaliman besar dan dosa berat. Sanad hadis ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, perawi tabi'in, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perawi utama itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan pertama, sahabat senior, ahli fikih dan hadis, perawi istiqomah ada dan tabi'in. Analis matang, hadis ini menegaskan: 1. Nyawa manusia sangat dilindungi. 2. Pembunuhan tidak boleh dibenarkan kecuali dengan hukum yang sah. 3. Mencegah pembunuhan akibat emosi, dendam, atau kepentingan pribadi. Dalam konteks kontemporer, pembunuhan kriminal jelas haram dan dosa besar karena tidak memenuhi syarat syar'i. Hadis kedua, pembunuhan termasuk dosa terbesar. Artinya, dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah dan membunuh jiwa.
Makna hadis ini makna hadis dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah dan jiwa, menegaskan hierarki dosa dalam Islam, di mana pembunuhan ditempatkan sejajar dengan syirik sebagai kejahatan terbesar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan dicantumkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dua kitab hadis yang paling otoritatif dalam Islam. Dari sisi sanad, hadis ini memiliki jalur perawitan yang bersambung mustasil dan seluruhnya dikenal sebagai perawi tasyid, sehingga para ulama sepakat akan kesahihannya. Kekuatan sanad ini menegaskan bahwa larangan membunuh jiwa bukan sekedar norma sosial, melainkan ajaran langsung dari Rasulullah. Berdasarkan hadis ini, Abdullah Amir radhiyallahu anhu tabi'in, Imam Bukhari dan Imam Muslim perawi utama yaitu Abdullah bin Amir bin Al-Ashi radhiyallahu anhu. Saat itu sahabat Nabi dua dikenal teliti dalam meriwayatkan hadis. Anas matang. Hadis ini satu, menempatkan pembunuhan sejajar dengan syirik. Dua, menunjukkan beratnya dosa menghilangkan nyawa. Tiga, relevan dengan fenomena pembunuhan karena emosi sesaat. Islam mengajarkan pengendalian diri dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Hadis ketiga, ancaman bagi pembunuh jiwa yang dilindungi. Artinya, barang siapa membunuh jiwa yang dilindungi maka ia tidak akan mencium bau surga. Makna hadis ini, barang siapa yang membunuh jiwa yang dilindungi maka ia tidak akan mencium bau surga, menunjukkan sikap tegas Islam dalam menjaga keselamatan setiap manusia yang berada dalam perlindungan hukum dan perjanjian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang keduanya dikenal sebagai kitab hadis yang paling syahih dan terpercaya dalam sisi sanad. Hadis ini memiliki jalur perawitan yang berkesinambungan mustasil dengan para perawi yang adil dan kuat hafalannya, sehingga para ulama sepakat akan kesahihannya. Kekuatan sanad tersebut merupakan bahwa larangan membunuh jiwa yang dilindungi merupakan ketetapan syariat yang pasti dan tidak dapat ditawar. Sanad hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu tabi'in Imam Bukhari. Perawi utama itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, perawi hadis terbanyak dan hafalan kuat tasyih. Matanya hadis ini satu, melarang pembunuhan tanpa melihat agama korban, menunjukkan universitas Islam dalam menjaga nyawa, relevan dengan HAM dan hukum modern. Pembunuhan adalah kejahatan kemanusiaan, bukan hanya kejahatan agama. Hadis keempat, pertama kali diadili di hari kiamat. Artinya, perkara pertama yang akan terjadi pada hari kiamat adalah masalah darah pembunuhan. Hadis yang menyatakan bahwa perkara pertama yang akan diadili pada hari kiamat adalah masalah darah pembunuhan menunjukkan betapa seriusnya dosa ini di sisi Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang kuat dan terpercaya. Kekuatan sanad ini memperkuat keyakinan bahwa keadaan ilahi sangat menaruh perhatian pada hak hidup manusia. Dari sisi matang, hadis ini menegaskan bahwa kezaliman terhadap nyawa tidak akan terlewatkan dalam pengadilan akhirat, sehingga menjadi peringatan keras bagi manusia agar tidak meremehkan satupun tindakan kekerasan terhadap sesama. Sanad hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Perutama itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, syahih dan sanad kuat dan bersenambungan. Al-Sematang ini, hadis ini menunjukkan betapa seriusnya dosa pembunuhan hingga menjadi perkara pertama yang dihisab di akhirat. Hadis kelima, kasus pembunuhan pertama dalam sejarah. Artinya tidaklah seorang dibunuh secara zalim kecuali anak Adam yang pertama mendapat bagian dosanya. Hadis tentang pembunuhan pertama yang dilakukan oleh anak Adam memiliki dimensi historis dan moral yang sangat kuat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abdullah bin Mas'ud dengan sanad yang syahih. Kekuatan hadis ini terletak pada penjelasan bahwa pembunuhan adalah kejahatan pertama dalam sejarah umat manusia dan menjadi akar dan berbagai bentuk kekerasan selanjutnya. Dari sisi matang, hadis ini mengajarkan bahwa setiap pelaku pembunuhan ikut melengkangkan tradisi kejahatan yang diwariskan sejak awal manusia, sehingga Islam menuntut pemutusan mata rantai kekerasan tersebut melalui pendidikan dan penanaman nilai iman.
Salam hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Satu, sanad sahih, dua, diterima oleh para ulama hadis. Ada sebatangnya. Hadis ini hasil menunjukkan bahwa pembunuhan adalah tradisi kejahatan yang diwariskan dan harus diputus dengan pendidikan moral dan iman. Kesimpulan hadis ini, hadis-hadis syai menunjukkan bahwa nyawa manusia sangat mulia. Islam tidak membenarkan latar belakang korban, baik muslim maupun non-muslim. Semua bentuk pembunuhan zalim dikutuk dan diancam dengan hukuman berat di dunia maupun di akhirat. Penutupan, fenomena pembunuhan merupakan bukti degradasi moral manusia modern. Oleh karena itu, pemahaman hadis Nabi sangat penting sebagai landasan ketika manusia dan pencegahan kekerasan. Oke, untuk sekian dari saya untuk membawakan berita beserta hadis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.